Ininya hurufnya Yahudi, Sohibin, Nasro, Majusi, Musyrik. Ya Allah. Jalan kehidupan kekal. Yesus, Allah, Ruhul Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar sebuah video, dua orang anak yang sedang memberikan kesaksian bahwa dirinya dan teman-temannya pernah diajak bersekolah, yang ternyata sekolah tersebut mengarahkan agar anak tersebut menjadi murtad. Pas pulangnya, pas besok-besoknya lagi ngeles, diajak, ditanya, Derek pengen sekolah minggu nggak? Kayak gitu. Kata saya, sekolah minggu apaan? Sekolah minggu ya kayak apa ya? Kayak baca-baca Alkitab gitu. Baca Alkitab. Saya baca Al-Quran, saya ngaji, kata saya. Emang ngaji dapat apaan? Nggak dapat apa-apaan, kata saya. Baru mau sekolah minggu aja dapat hadiah, enak kayak gitu. Banyak teman-teman rame, ntar dapat hadiah, dapat kado gitu. Itu kata saya nggak mau lah. Teman saya malah pengen ikut, namanya Cinta, cewek. Teman saya malah pengen ikut, kata saya nggak usah, nanti lu diomelin mama lu. Tidak diketahui video ini berasal dari mana. Dari pengakuannya, tidak sedikit dari teman-temannya yang ikut dalam ritual dan ajaran mereka. Bahkan orang tuanya pun tidak tahu kalau anak-anaknya sedang dipengaruhi akidahnya. Pas berdoanya teman-teman saya yang Islam, saya bingung, yang teman kan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Yang teman-teman saya yang Islam yang dari blok B malah ngikut berdoanya kayak begini juga, berdoanya kayak begini. Kata saya, lu pada ngapain kayak begitu, lu kan Islam. Udah sih nggak apa-apa, gua ini. Itu siapa itu? Cinta Sama cewek-ceweknya, Ica, Eva. Baru kata saya, ntar dosa lu, kata saya, ntar terdosa lu, kata gua. Udah sih biarin, orang dapat dosa gua ini bukan lu, katanya kayak gitu. Baru pas udah pulang, saya bilang ke mama saya, Ma udahlah, nggak mau sakti ceria lagi lah, kata mama saya. Emang kenapa? Di sana diajarinnya tentang Yesus. Kata saya nggak mau kalau yang tentang Yesus. Pas saya sholat kan ada Ustadz Midun juga lagi ngejelasin tentang sakti ceria. Sholat di sini? Enggak, pas masjid ini belum jadi. Oh, tenda? Musola, pas di musola. Musola mana? Musola blok B. Oh, blok B. Iya. Kata Ustadz Midun itu, ini siapa yang pernah ikut sakti ceria, siapa? Saya angkat tangan, kamu sih ikut sakti ceria, saya masih. Habis itu katanya, jangan ikut sakti ceria itu biar kita masuk Kristen, nanti di pelan-pelan kita jadi terpengaruh gitu lah. Terpengaruh karena duitnya kado, duit apa segala hadiah. Baru saya ngomong sama saya, Mak, nggak usah ngeles lagi lah di situ lah. Mending ketahuan bego, kata saya. Mending ketahuan bego daripada belajar Yesus. Kata mama saya, kamu ngomong apa sih? Orang tinggal ngeles aja, kesusahannya antar jemput udah, makan udah. Iya, masalahnya belajar tentang Yesus. Emang Yesus apaan? Kata mama saya. Kata saya, bimbelnya setiap berdoa Yesus apa segala, terus nyanyi haleluya. Ustadz Mujir Sitomorang jauh-jauh hari pernah memperingatkan, memang secara diam-diam umat Islam telah menjadi sasaran penyebaran agama Kristen, terutama di daerah-daerah terpencil. Contohnya seperti suku Sunda, Padang, ataupun Aceh. Yang kita ketahui, daerah tersebut sudah lama sangat kental dengan keislamannya. Kedua, orang Sunda suku terkecil yang murtad, target mereka di sana. Makanya mereka injar apa? Sukabumi, Cianjur, Ciamis. Saya sampai Sukabumi Selatan, Pak. Sudah berdiri sekarang Lembah Karmel, pusat Katolik terbesar di Asia. Saya sudah masuk itu. Masya Allah, subhanallah. Ini renungannya, Pak. Saya nggak tahu apa ada masjid lagi 50 tahun lagi di Jawa Barat. Dulu saya bangga dengan orang Sunda. Setelah masuk saya Cianjur, ternyata sudah dipenuhi gereja. Kalau melihat orang Batak Kristen saya nggak terlalu pusing. Tapi kalau mendengar bahasa Sunda ke gereja, badeka mana teteh? Badeka gereja, teteh mah Kristen. Sakit itu di masuk di stop. Apa saham? Abdi Mas Sitomorang. Dari mana? Dari Jakarta. Dengar Sitomorang, dikiranya saya pendeta. Bebas masuk. Kita bawa ini. Badeka mana? Saya bilang, badeka luhur. Sabar orang, tilurang. Saya bilang, dari mana tuh Pak? Abdi mah dari Jakarta. Mendengar Sitomorang, oh bangga. Abdi keluhur, Bapak tahu itu. Bukan Jatiluhur, Pak, keluhur, naik ke atas gitu ya. Sampai di sana, subhanallah. Sudah selesai gereja katedral, gereja besar, lebih besar dari gereja katedral. Disitulah saya tanya, berapa banyak Sunda yang dimurtadkan? Lengkap foto-foto, dokumen saya simpan. Terbang saya ke Palembang, Pak. Berdiri lagi di sana, hanya 7 km dari UNSRI, Universitas Sriwijaya, Sekolah Alkitab Palembang. Seluas 15 hektar. Bapak dari mana?
dari Jakarta. Oh iya, Bapak Situmorang. Pimpinannya ternyata seorang Batak juga, Sinaga. Saya tanya, udah berapa lama berdiri? Udah 15 tahun. Oh iya, udah banyak yang orang masuk Kristen. Oh luar biasa Pak. Yang kita incar dari teknik fakultas, itulah saya dapat. Dari teknik ke dokter. Oh iya. Oh bagus. Di hati saya, dalam hati saya panas ini. Gimana bagus hati panas? Oh bagus. Saya tanya, daerah mana yang mau dimurtadkan? Kami memfokus di 4 provinsi. Lampung, Jambi, Sumsel, Bengkulu. Sudah berhasil. Bengkulu Utara sudah satu desa masuk Kristen. Saya ketemu alhamdulillah tokoh Bengkulu di Jakarta. Saya ngomong serius, Pak, tolong ya Pak, hati-hati. Bengkulu salah satu daerah yang akan dimurtadkan di Sumatera sebagian selatan, Sumbaksel. Luar biasa Pak. Lihat yang di Jawa Barat itu, Danu Khalil Winata, pendeta Danu Khalil Winata, pendeta Muhammad Solehin, pendeta Luqman Sardi, pendeta Lisa Odah. Saya bingung lihat umat Islam. Saya angkat ini nyaris tidak ada yang peduli. Padahal kata Rasulullah terhadap orang murtad itu nasihati, kalau mereka tidak kembali ke Islam, yang murtad dan dimurtadkan pansung. Makanya Amerika tidak suka sama Afghanistan itu, karena Taliban itu kalau ketahuan ada misi Katolik Protestan yang masuk ke Taliban, coba-coba murtadkan, pancung. Bapak tahu nggak? Saya sendiri yang melaporkan ke Komisi Hukum, Komisi 3 Hukum ya, DPR, Kapolri Sutanto, Presiden, Wakil Presiden, Menko Polhukam. Saya antar sendiri itu waktu itu. Ini ancaman terbesar bagi NKRI. Kenapa? Mereka sudah berani membangun pusat Kristen di mayoritas Muslim terbesar di Indonesia, Jawa Barat. Kalau melihat orang Batak Kristen, saya nggak terlalu pusing. Tapi kalau mendengar bahasa Sunda ke gereja, badeka mana teteh? Badeka gereja, teteh mah Kristen. Sakit itu di sini Pak. Ini persoalan agama. Tapi abdi bingung, orang mah sadarnya cicing wae di ditu. Cicing Pak, cicing wae. Hati-hati loh Bapak orang Jawa Barat di sini. Peringatan besar Pak. Cianjur, Sukabumi, Ciamis. Saya keliling di 3 kabupaten ini. Kenapa Pak? Negara tidak pernah campur tangan ketika rakyatnya murtad. Yang kedua, demokrasi dan HAM dijadikan landasan melindungi pemurtadan. Betul? Bahkan zaman Pak SBY orang murtad jadi menteri. Siapa? Menteri Kesehatan Napsi Amboy. Itu adiknya Profesor Dr. Hasan Walinono, mantan Dirjen Pendidikan Tinggi. Saya udah sampai ke kampungnya Pak di Senggang itu. Dokter Nafsi Amboy itu Muslim Pak, masuk Kristen. Dia itu sama-sama saya di PBHMI, senior saya beliau itu. Nikah dengan Gubernur NTT Emboy, masuk Kristen. Masih saudara dengan Nurdin Khalid beliau itu, dari Sengkang beliau. Udah saya bujuk istri Pak Nurdin Khalid, tolong Bu, bisa nggak dibujuk Ibu Nafsiyah itu ke rumah? Kenapa? Saya ajak dialog. Karena saya ngisi di rumah Pak Nurdin Khalid. Sampai sekarang belum ada realisasi. Sama dengan Asmiranda. Sudah saya bujuk keluarganya. Bu, bisa nggak dibujuk Asmiranda datang lagi ke Jakarta? Saya nanti bantu dia ruqyah. Termasuk Luqman Sardi itu. Bisa insya Allah. Pertanyaan kan sederhana. Kenapa Anda masuk Kristen? Karena Yesus. Siapa Yesus dalam pandangan Anda? Sebagai Tuhan. Tolong tunjukkan di Injil mana dalil Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Saya bawa Injil aja. Ini saya punya Injil. Silakan baca. Tidak ada satupun pernah Yesus mengaku sebagai Tuhan. Tidak pernah Yesus minta disembah sebagai Tuhan. Bunda Maria yang terdekat kepadanya tidak pernah menyembahnya. Terus mana landasan Anda menyembah Yesus? Bapak punya doktrin ini loh sama anak. Bapak tahu perumahan Bougainville ini? Salah satu anak jamaah pengurus masjid murtad itu. Bapak tahu Masjid Raya Pulau Asam? Ketua masjidnya murtad, Kolonel Muhammad, masuk Kristen. Kolonel Marinir Pak, masuk Kristen menjelang meninggal. Ketua masjid Pulau Asam, Jakarta Timur itu. Orang kaget Pak.